KNPI itu juga bagian dari KNPI, semestinya juga diajak berkomunikasi. Untuk apa di-SK-kan KNPI ini bersama dengan kan satu tubuh dia mengasah di-SK-nya itu yang sepengetahuan saya. Demi keberlangsungan organisasi yang sesuai dengan mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga atau ADART organisasi, Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kalimantan Utara pada Senin siang 27 Januari 2025 menggelar rapat pleno terbuka. Dalam rapat pleno tersebut, DPD KNPI Kaltara memberhentikan AM dari jabatan Ketua KNPI Kaltara serta menunjuk Darmawan sebagai pejabat sementara. Pleno DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara, Hotel Galaksi Tarakan 27 Januari 2027. Pada hari Senin, tanggal 27 bulan Januari tahun 2025, telah dilaksanakan rapat pleno DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pleno DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara memutuskan 1. Pasal 1 melakukan pergantian Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara Bung Andi Mulyono berdasarkan mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga dan pedoman organisasi Komite Pemuda Nasional Indonesia. Oke. Pasal 2, pemberhentian tersebut sebagaimana pasal 1 dikarenakan Ketua Bung Andi Mulyono tidak lagi menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diatur di pasal 24, 25 dan pasal 26 serta pasal 35 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP KNPI. Pasal 3, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bung Andi Mulyono dinilai telah mencederai asas organisasi DPD KNPI sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 4, menetapkan siapa yang akan kita tunjuk sebagai pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi ke depannya. Ya. Pasal 4 menetapkan Bung Darmawan ST sebagai PLT Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan roda organisasi mana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 5. PLT Ketua segera mengoreksi, mengevaluasi PLT Ketua bersama pengurus melakukan sebagaimana dengan pasal 20 wewenang DPD KNPI Provinsi membatalkan, mengevaluasi surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh DPD KNPI Provinsi. Acara rapat pleno Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kaltara yang berlangsung di salah satu hotel yang ada di Kota Tarakan dihadiri oleh pengurus DPD KNPI Kaltara, pengurus DPD 2 KNPI Tarakan, dan karateker DPD KNPI Bulungan. Dalam rapat pleno yang dilaksanakan DPD KNPI Kaltara tersebut memutuskan untuk memberhentikan AM sebagai Ketua KNPI sebelumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART organisasi serta pedoman organisasi KNPI. Karena yang bersangkutan dianggap tidak lagi menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diatur pada pasal 20 di poin A sampai F serta pada poin D, yakni tidak menjalankan kewenangan dengan baik. Apapun yang kami rasakan sejak dilantik hingga sekarang, kami belum pernah merasakan roda perputaran di KNPI Kaltara ini berputar. Itu yang pertama. Kenapa? Ya mungkin kami melihat dari kepemimpinan pertama. Karena di mana-mana kita itu kalau berorganisasi, siapa sih yang mengomandai, siapa sih yang memimpin gitu ya. Kita pasti mengacu pada satu, siapa nakodanya. Darmawan yang ditunjuk sebagai pejabat sementara KNPI Kaltara menyampaikan bahwa keputusan yang diambil melalui rapat pleno bersama pengurus KNPI Provinsi dan Kabupaten Kota ini bertujuan agar roda organisasi kepemudaan yang bertugas untuk menumbuhkan, menggerakkan, dan menyalurkan idealisme pemuda ini bisa berjalan dengan baik yang sesuai ADART organisasi. Sementara itu, Ketua OKK DPD KNPI Kalimantan Utara Iis Febriansyah menyampaikan bahwa keputusan melalui mekanisme hasil pleno yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah DPD KNPI Kaltara bersama dengan DPD tingkat 2 Kabupaten Kota
yang telah menunjuk pejabat sementara yakni Darman sebagai PLT dinilai sangat tepat dengan harapan agar organisasi KNPI bisa kembali bersinergi dengan baik. Dari kakak sendiri tanggapan hasil pleno kemarin apa? Ya, artinya terkait permintaan pengurus DPD 1 Kaltara yang melalui mekanisme rapat pleno dan mengeluarkan sebuah keputusan, kita akan tetap terus berpegang pada hasil pleno dan akan menjalankan itu. Entah ke depan ini ketua PLT beserta pengurus-pengurus provinsi hari ini bersama-sama untuk menyelesaikan DPD-DPD ini. Artinya yang belum terbentuk, yang pada mati-matian masa berlakunya, kita akan bentuk dan musnahkan mereka. Yang paling utama itu kita menyampingkan konflik yang ada dulu. Kita bersama-sama berniat untuk bagaimana membangun KNPI di tiap-tiap kabupaten kota ini kembali untuk bisa bersinergi pada dasarnya. Ya, terkait apapun konflik hari ini, saya anggap itu hal biasa lah, dinamika di setiap organisasi. Tidak masalah terkait masalah itu. Yang jelas kita dan teman-teman berkomitmen menjalankan apapun hasil rapat pleno kemarin. Jadi secara umum bahwa pleno ya keputusan melalui pleno yang diambil oleh teman-teman KNPI, baik KNPI provinsi maupun DPD dari daerah ini, dari OKK sendiri memang diyakini bahwa itu wajar ya dilakukannya. Ya, dari posisi OKK saya mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga KNPI. Ya, pedoman organisasi kan mengacu bahwa rapat tertinggi pengambilan keputusan di setiap jenjang untuk pada hal ini adalah DPD 1 provinsi itu di pleno. Nah, kalau di DPP itu kongres. Nah, berangkat dari itu sesuai ADRT dan anggaran rumah tangga kita laksanakan mekanisme yang ada sehingga menghasilkan keputusan itu. Kita harus bijaki dan alhamdulillahnya sebelum ini kita juga konsultasi dulu kepada MPI, kepada senior-senior, baik mantan ketua, semua kita koordinasi. Artinya ada polemik nih seperti apa. Dan pada dasarnya untuk kelanjutan regenerasi dan roda organisasi, senior-senior, MPI, alhamdulillah turut serta hadir dan menjadi saksi bahwa ini tetap harus dijalankan roda organisasi. Menyikapi kegiatan yang kemarin dilakukan teman-teman pengurus KNPI Kaltara, bahwa kami dari KSB menyampaikan bentuk belasungkawa hari ini. Kenapa hal itu bisa terjadi ya kan? Sehingga kami juga menginginkan adanya nanti peleburan lah. Jadi teman-teman di organisasi terkait terbentuknya kemarin PLT Ketua KNPI Kaltara, nanti dari Ketua KNPI Kaltara yang sekarang akan turun konsolidasi melebur sehingga tidak ada perpecahan di dalam KNPI ini. Kemudian untuk terkait pelaksanaan beberapa daerah terkait musda di Nunukan dan Bulungan kita akan selesaikan secara internal. Mungkin seperti itu. Harapannya dengan keputusan hasil pleno yang telah menunjuk pejabat sementara untuk menjalani PLT Ketua DPD Kalimantan Utara, roda organisasi KNPI baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga menjadi organisasi yang sehat, mendukung program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pemuda yang ada di Kalimantan Utara. PLT Ketua bersama pengurus melakukan sebagaimana dengan pasal 20 wewenang DPD KNPI provinsi membatalkan, mengevaluasi surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh DPD KNPI provinsi. Tim Liputan BNC News. Itu sesuai yang ada di SK.